founder perusahaan ini sekarang saya itu memasukkan uang sekolahnya di Bitcoin daripada sekolah dan ikut tanya bayar ini yang nilainya itu lebih besar daripada nilai perusahaan sekarang. 3, 2, 1 and close the door. Itu orang paling tepat pembicaraan ini. Dari segi posisi lu adalah orang paling tepat. Jadi gua tuh bego. Ini agak serius. Ini tuh bego. Gua tuh bego. Gua tuh nggak ngerti tentang kripto. Gua nggak ngerti tentang Bitcoin. Mungkin pada ketuaan atau mungkin gua nggak ngurusin itu karena duit terbanyak. Kagak sih. Itu nggak ngerti sama sekali. Jadi sekarang mungkin pertanyaan bodohnya ya. Ini orang-orang juga bego. Masa pandemi katanya duit dari kripto bisa kaya, bisa nggak? Pusing kan kok. Jadi ya ini bingung. Aku ngeliatnya itu sebagai investor aja. Dan itu banyak belajar soal sejarah duit, sejarah uang. Jadi pertanyaan tadi pertama, bisa nggak? Seharusnya bisa. Harusnya bisa make money untuk orang. Karena saya melihatnya, ini sebagai analis ya, ini taruh posisi saya sebagai analis saja. Saya melihat ini cryptocurrency ini as a form of money almost. Seperti uang. Nah, jadi seperti uang ini adalah tempat menaruh uang di mana dalam 10 tahun dari sekarang nilainya bisa lebih tinggi daripada hari ini. Kayak emasnya, contohnya mirip kayak emas. Contohnya mungkin mirip seperti aset. Perbedaannya sangat simpel tapi kan ini nggak ada petani. Barangnya itu mirip seperti uang, makanya kan uang itu kan sama juga. Uang itu apa? Yang ada hanya melihat kertasnya aja kan. Tapi sebenarnya kan value-nya ada. Value-nya uang itu sebenarnya adalah persepsi dari antara kamu sama saya. Iya, kayaknya nilai uang. Uang betul. Yang paling penting kalau misalnya store of value, orang tuh selalu melihat emas. Oke, kalau emas ada value-nya ya, bisa dipegang ratusan tahun lah, betul. Cuma kan kalau uang nih bro, nggak uang ini kan akan terpengaruh dalam keadaan permainan pemerintahnya, semuanya lah, inflasi, deflasi dan sebagainya, gitu kan. Nah si kripto ini mungkin agak berbeda karena dari awal supply demand nih. Itu dia kan base-nya supply demand. Yang mana mirip dengan uang. Nah kalau supply demandnya itu yang harus ditambah supply-nya. Kalau kripto, kalau Bitcoin lah, saya kasih contoh gitu. Kalau Anda ngomong cryptocurrency, yang paling dikenal adalah Bitcoin. Kenapa Bitcoin? Karena supply-nya paling banyak. Tetapi supply Bitcoin dari awal udah ditetapkan angkanya X, nggak bisa berubah. Tahun 2010 saya baca udah habis itu supply. Dan gimana cara membuatnya melalui, namanya saya ngasih terms baru ya nih ya, Bitcoin mining namanya. Jadi mining untuk memproduksi, dan itu menggunakan semacam sistem yang decentral. Kamu bingung nggak? Kamu bingung. Jadi ini sangat sulit, boleh dibuat lagi, bisa dibuat terus. Tapi jumlahnya itu cap total. Kalau saya nggak salah hanya 40 jutaan. Nah, kalau udah ada cap total nggak bisa dibuat lagi dong. Kalau bisa dibuat lagi. Makanya tergantung kilo perang. Orang penjual enggak, nilainya makin bertambah. Nilainya makin berharga. Oke. Lebih gitu. Kurang lebih gitu ya. Oke. Berarti tidak bisa ditambah lagi. Iya. Mining juga nggak bisa buat tambah itu kan? Mining itu hanya proses untuk menambah yang ada sampai mencapai akhir tertentu. Untuk Bitcoin itu yang tadi itu nilainya hasilnya segini. Oke. Nah sekarang gini, kalau uang kan kita percaya sama pemerintah nih ceritanya, ada safety net-nya. Ya walaupun kadang-kadang kalau misalnya mau dicoret tapi sih nggak bisa bawa apa juga sih. Maksudnya ada regulasinya, ada safety net-nya nih. Regulasinya. Ya. Nah sekarang kalau misalnya orang yang bikin regulasinya, tergantung siapa yang jadi pemerintahnya. Nah sekarang kalau misalnya Bitcoin nih, kan kita nggak tahu kalau itu siapa yang megang regulasinya, gue nggak tahu itu benar apa enggak, gue nggak tahu ini ada permainan konspirasinya enggak, gue nggak ngerti apa-apa bro. Gitu. Jadi ini menarik banget ya, karena selama 10 tahun terakhir ada perubahan fundamental dalam hidup kita. Kita dengan teknologi, tapi aku menghadap Mas Dedi kan ngomongin soal bisnis teknologi, perusahaan-perusahaan yang mengubah seperti si cepat, yang mengubah bisnis logistik di Indonesia. Sekarang yang lebih fundamental lagi selama 11 tahun terakhir adalah soal uang, money, ya kan? Cryptocurrency itu kan sebenarnya adalah bentuk currency, kan adalah exchangeable, ya kan, suatu semacam exchangeable, kurang lebih gitu ya.
per hari ini orang melihat uang tuh ada dua. Satu adalah megang emas, satu lagi itu tidak efisien. Kenapa? Karena harus bawa barang dan itu nanti harus ditukar. Sekarang itu kan berlama. Dulu kalau saya nggak salah, $14 itu setiap $1 US ada lebih $1 buat gold. Terus dilepas. Biasanya diubah. Kalau anda lihat US dollar di mana enggak dilepas. Sederhana aja bagaimana? Nah sekarang semua prinsip-prinsip ini seperti itu. Tidak ada backing gold. Tergantung setiap negara mau melakukan. Dan kalau anda lihat, sebenarnya kita currency ada berapa sih yang perlu dipegang? Paling 10, maksimum 15. Indonesia alhamdulillah udah bagian dari G15. 10-15 tahun ke depan currency kita makin kuat karena tergantung seberapa kuat negara. Oke, kita selalu pakai US dollar. Ya, sterling, renminbi sekarang. Itu ya yang ada dipegang. Kenapa? Karena anda merasa value itu akan ada pada 10 tahun dari sekarang. Karena kita percaya. Berarti interestnya gitu ya. Oke. Nah, kalau anda lihat negara-negara kecil, saya nggak ikut negara misalnya Jepang. Oh, gua ngerti. Itu kan apa megang currency-nya nih kan? Ini saya takut inflasinya bisa naik 50%. Kenapa? Karena uangnya bisa di-print sebanyak-banyaknya untuk menahan namanya inflasi. Oleh karena itu masyarakat lebih percaya pada Bitcoin. Nah, sekarang muncul namanya cryptocurrency. Di cryptocurrency ada berbagai macam lah currency yang ada sekarang. Renminbi sekarang itu aja yang anda berani pegang. Kenapa? Karena anda merasa value itu akan ada pada 10 tahun dari sekarang. Karena kita percaya. Berarti interestnya gitu. Oke. Nah kalau anda lihat negara-negara kecil, saya nggak ikut negara misalnya Jepang. Oh, gua ngerti. Kan harapannya kan currency-nya nih kan, ini saya takut inflasinya bisa naik 50%. Kenapa? Karena uangnya bisa di-print sebanyak-banyaknya untuk menahan namanya inflasi. Oleh karena itu masyarakat lebih percaya pada Bitcoin. Nah, sekarang muncul namanya cryptocurrency. Di cryptocurrency ada berbagai macam lah currency yang ada sekarang. Tapi mungkin yang paling dikenal adalah Bitcoin. Itu equivalent dengan US dollar sekarang di angka karena jumlahnya besar, yang mega banyak, dan ini salah satu hal di mana anda bisa mentransfer dari A ke B frictionless. Kenapa saya bilang itu Frictionless nih, definisinya kalau nggak salah acak atau tidak, bukan tidak acak, tidak perlu ada intervensi manusia antara saya dan kamu. Saya transfer uang. Hari ini nih kalau kita terbang, Mas Hendy, kita transfer jumlahnya itu besar ya. Oh iya betul. Soal data 10 juta ya atau apa, pasti ada satu orang bilang, bener ya mau transfer. Ada satu orang udah nanya. Betul. Karena mau transfer gede aja ditanya apa bener pak segini pak. Enggak ada dokumen di belakangnya. Atau ini langsung ke mana saja. Seamless. Asal gua punya punya apa? Buka account. Makanya orang seperti itu. Terus ada yang bilang enggak gitu. Ada nih beberapa yang nanya, lagi belajar. Kita sama Mas Edi belajar aja. Banyak orang bilang penggunaannya ini banyak yang negatif. Tapi saya baru belajar juga di Bitcoin itu. Dari pertama kali Bitcoin itu muncul sampai hari ini, siapa orang yang memegang currency itu bisa trace. Saya tahu siapa saja yang memegang karena ada ledger. Ledger itu sebagai pembuku. Jadi penggunaan untuk negatif ketahuan. Jadi kalau misalnya itu bisa mengganggu masyarakat, mengganggu orang bisa tahu arahnya kemana. Tinggal dibaca. Ya tapi sebenarnya kalau penggunaannya negatif juga penggunaannya negatif ya. Makanya tergantung siapa. Ini yang poinnya adalah yang paling simple. Ini gara-gara teknologi ya. Saya dilakukan hukum sangat menarik, mana membuat semacam currency yang frictionless bisa dibeli aman, ya kan? Mudah dibawa kemana-mana. Itu is a good store of value, dan yang paling penting jumlahnya terbatas. Jadi tidak ada namanya inflasi. Jadi saya balikin lah, kalau misalnya sampai sekarang sampai 2040 Bitcoin mungkin naik supply 1-2%, emas 1-2%, US dollar mungkin 3-4%. Jadi Anda bisa tekan, Anda ngomong 10 tahun dari sekarang, dari mana supply itu akan ada? Di supply yang paling terbatas, di mana orang melihat value itu ada, ya tentunya kegelombang ya. Do you believe that demand-nya will be there in the next 10 years? Yang aja ya, para Bapepti saya diajarin sekarang udah 6,2 juta orang memiliki rekening kripto, lebih daripada bursa efek Indonesia. Kita pun pengaruhnya besar sekali, udah 5,5 juta, itu angkanya juga cukup besar.
Tapi yang terjadi tadi kan yang ngomongnya bahasanya mulainya lagi belajar, lagi main. Sebenarnya bukan itu, saya ngeliatnya lebih tren lebih besar lagi. Di semua negara di dunia emang growingnya gara-gara COVID itu besar sekali. Nah, apalagi di negara-negara yang tadi saya bilang di bawah, karena mereka mencari kalau ada apa-apa, bagaimana saya bisa memindahkan aset secara lancar gitu loh. Artinya di sini kalau misalnya main saham atau main apa, orang ngomongnya main ya. Harusnya di sini kripto bukan bicara bukan main dong. You're invest gitu kan. Sama dengan saham juga sih mas. Bisa invest mas. Ada yang main-main uang kita kerja sama ini loh. Maksudnya apa mungkin sih kripto ini atau bitcoin atau whatever itu tiba-tiba satu hari meledak gitu. Kalau sampai bisa terjadi hancur tiba-tiba bisa jadi. Ini seperti underlying loh. Di baliknya ya lagi dari sisi demand dan supply. Seperti currency juga mas. Kalau seperti currency dan base on demand dan supply, berarti kalau satu orang bicara, kejadian jadi perlu terhadap nilainya dong. Sedikit pengaruh. Ada memang pengaruhnya karena besarnya yang dipakai. Menarik ini memang aset pasti masih sangat berkembang. Memang sekarang kalau dilihat apa sih kemungkinan kalau risk ya, saya ngomong risknya aja karena tetap aja menurut saya ini masih aset spekulatif menurut saya. Kenapa? Karena belum banyak yang mengerti. Garis besar belum banyak yang mengerti lah. Saya pun masih banyak belajar dari sini. Bisa dibilang ini spekulatif kenapa? Karena harganya per hari bisa berubah. Beda dengan currency, karena currency jangan tadi yang bilang dikontrol. Kalau currency dikontrol ini harganya bisa sama terus. Jadi kalau kalian lihat misalnya US dollar lawan apa, kan biasanya taruhlah kurang lebih ini bisa berubahnya 10-15%. Oh, hari bisa per jam, ya kan? Supply demand yang betul-betul fluktuatif. Karena memang jangan lupa juga currency-nya juga masih baru 10 tahun. Anda bandingkan dengan rupiah berapa? Dari 1945 mungkin kan. US dollar dari berapa tahun? 1000. Kalau misalnya seperti itu kan artinya orang akan nyoba ini untuk main dong. Jadi kalau ada, jadi ada dua kan seperti saham juga kan. In a way, ada orang yang pengen ada spekulatif, ada orang yang pengen invest saja. Tapi saya cukup yakin kalau Anda megang ini dari tahun 2010-2011 ya udah untuk ya mungkin ya mas ini pasti sponsoring diri sendiri acara ini. Iya, if you hold it now to them it's a better investment daripada beli di seluruh perusahaan teknologi tahun yang sama 2010. Ya, itu lebih tinggi itu masuk akal. Lebih tinggi. Jadi itu bisa terlah semua founder perusahaan ini sekarang. Saat itu memasukkan uang sekolahnya di Bitcoin daripada sekolah dan di kota hanya hati ini nilainya itu lebih besar daripada nilai perusahaan sekarang. Menarik kan? Tapi ya itu lucu-lucunya lah. Tapi itu benar karena memang harus nanti secara long run. Kembali balik ke fundamental supply and demand. Oke. Pertanyaan berdua aja nih. Biasanya orang beli pertanyaannya dalam. Enggak, gue juga nggak ngerti gue. Orang beli cryptocurrency, biasanya beli Bitcoin. So berarti kan ada duit yang harus gue transfer kan? Ya kan? Salah satu exchange atau ke salah satu bursa atau ke salah satu broker. Yes. So is the government know? Government di Indonesia tahu kalau yang misalnya kita daftar di Bapepti. Jadi kalau gue beli Bitcoin, hasil Bitcoin gitu, is the government know kalau duit gue ada di Bitcoin? Tahu. Saya tahu. Masuk ke kekayaan. Kekayaannya masuk kan, udah lapor seharusnya. Ya, sama seperti saham, sama seperti gitu. Juga harus ada perlindungannya juga di situ. Karena salah satu ketakutannya mas adalah soal orang nanti tiba-tiba kabur aja. Misalnya exchange, kan pernah terjadi di beberapa negara di Turki yang barusan terjadi terakhir, taruh orang utang di semacam brokerage kabur. Tapi bagusnya bisa di-trace semua uangnya kemana. Ya, karena pakai Bitcoin jadi ketahuan dia yang ngambilin gitu. Oke, orang bisa nggak beli Bitcoin tanpa traceable? Sebelum trace. Yang menarik dari Bitcoin itu ledger, di mana itu bisa bantunya. Amin ketika pembelinya, bisa nggak tidak ada trace? Oleh siapa? Oleh pemerintah. Dia yang ngambilin gitu. Oke, orang bisa nggak beli Bitcoin tanpa traceable? Sebelum trace. Yang menarik dari Bitcoin itu ledger, di mana itu bisa bantunya. Amin ketika pembelinya, bisa nggak tidak ada trace? Oleh siapa?
oleh pemerintah. Atau oleh siapa dari Bitcoin itu wajar, gimana itu bisa bantunya? Amin ketika pembelinya bisa nggak tidak tertulis? Tertulis oleh siapa? Oleh pemerintah. Bisa baik. Bawa aja, namanya susah. Kan pintar kan nanyanya. Saya jawab kalau misalnya Bitcoin itu semua bisa ada bit traceable, there's a ledger, itu aja kalau Bitcoin. Oke. Berarti kan kalau ini berkembang secara Besar, semakin besar. Negara kita rugi dong. Kenapa rugi? Soalnya dari sisi M0 Perputaran uangnya jadi berkurang bro. tapi jadi pemikirannya adalah apakah itu nanti bisa untuk melakukan transaksi. Jadi cara negara menjaga adalah tidak melakukan transaksi. Sebetulnya yang harus dipikirin bukan soal Bitcoin ya, sebenarnya paling penting adalah cara mereka setting currency itu, di mana itu friction, etc. Dan kita kontrak, maksudnya pemikiran untuk semua central bank kira apa pakai efek ini kepada perputaran uang. Kalau bahasa kerennya M0 sama M1 yang bahasa ekonomi, perputaran uang di suatu ekonomi. Yang paling penting kan itu. Nah, memang kalau untuk negara-negara besar G15 termasuk Indonesia, mereka pasti mikir apa sih kesempatan, apakah risk, tapi juga harus dipikirin apa sih kesempatan buat kita sebagai negara. Jadi sekarang ini masih banyak pertanyaan. Bukannya pertanyaan, harus menciptakan view. Bukan pertanyaan view. Karena saya melihatnya bukan aja sebagai risk, saya melihatnya apakah kesempatan buat Indonesia ke depan. Sistem, kan ada bahasa satu lagi yang sebenarnya kita nggak ngomongin adalah blockchain. Blockchain itu adalah teknologi di belakang yang nge-power itu bagaimana membuat ledger itu seperti chain mas, blockchain itu chain 1, 2, 3, 4 gitu. Dan semakin banyak tempatnya Bitcoin mining itu chain simpan semua di sini. Itu paling aman. But anyway, we're digressing. Yang paling penting untuk semua central bank pertanyaannya apa sih kesempatan buat negara saya mengetahui soal cryptocurrency. Jadi harus tahu mau dikemanain ya. Kalau kayak Cina pilihannya saya mau bikin sendiri. Ya. Untuk memperkuat posisi saya. Kalau di Amerika, district market, di mana hampir 10% dari masyarakat sudah memiliki akun Bitcoin. So big. Oke. Ada juga misalnya seperti susah kayak Nigeria, 1 dari 3 memiliki akun Bitcoin. Because they don't trust the value of money. Gara-gara itu, mereka nggak percaya dengan value, bisa juga itu. Bisa.